Merdeka adalah kata kunci kebebasan. Hari ini, bangsa Indonesia telah memiliki kemerdekaan dengan kebebasan mengatur, menjaga, dan mengembangkan serta memajukan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita nasional. Dengan modal kemerdekaan itu, bangsa ini dapat mengisi pembangunan dengan berbagai muatan nilai-nilai dan isi pembangunan untuk kemakmuran kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk menuju ke arah itu, sudah 77 tahun hingga hari ini, kita Bangga Indonesia sudah berupaya sekuat tenaga dengan cara bersama-sama melakukan pembangunan tersebut. Tentu sudah banyak hasil-hasil pembangunan yang dapat kita capai, mulai dari pembangunan fisik, material, sampai kepada pembangunan mental spiritual. Tentu sudah kita lakukan. Artinya, kita sudah membangun jiwa dan raga bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan yang kita raih. Dan bahkan, dalam lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya sudah kita ulang-ulang bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 77 tahun kita merdeka sebagai bangsa. Dalam perjalanan kita memaknai kemerdekaan ini penuh dengan pasang dan surut. Dia tahun usia yang cukup dewasa sebagai bangsa, di mana kita menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah di era digitalisasi, di era dunia yang tanpa batas, tetapi juga persoalan geopolitik yang saat ini menyebabkan dunia mengalami guncangan resesi ekonomi. Ada persoalan ekonomi global yang akibat dari konflik Uni Soviet Ukraina, ketegangan antara China dan Taiwan, serta kita bisa melihat betapa beratnya dunia saat ini menghadapi krisis global. Krisis pangan melanda hampir semua negara. Krisis energi juga terjadi, tetapi yang lebih parah itu kita menghadapi, yaitu situasi yang tidak menyenangkan akibat dari era digital ini. Era digital ini kekuatan pada persepsi. Persepsi begitu mendominan, seolah-olah dominasi persepsi itu menciptakan kerap kali masyarakat mudah terbelah. Kita bisa menyaksikan bagaimana ujaran kebencian yang membanjiri media sosial. Kita bisa menyaksikan bagaimana rapuhnya kita sebagai bangsa yang kerap kali mudah dikoyak karena isu-isu sara. Maka tantangan ke depan dalam geopolitik ini, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa melompat, yang bisa keluar dari lingkaran kepeduliannya, yaitu bisa melompat dari politik identitas. Mengapa politik identitas itu menghancurkan keutuhan hidup berbangsa bernegara? Mengapa politik identitas itu membuat kita kehilangan arah dan tujuan? Mengapa politik identitas itu membuat kita tidak lagi mampu melahirkan elit-elit politik yang memiliki gagasan? Belajar dari Soekarno-Hatta, kita belajar tentang politik gagasan. Politik gagasan adalah politik yang membicarakan ide, yang membicarakan tentang masa depan. Politik gagasan adalah suatu proses dialektika di mana mereka mencoba bagaimana mewujudkan Indonesia yang merdeka itu dan bagaimana dasar Indonesia merdeka itu. Soekarno ketika 1 Juni, ketika Dr. Rajiman bertanya kepada Soekarno, apa dasar Indonesia merdeka? Soekarno mengatakan Pancasila. Kalau Pancasila menjadi dasar kita merdeka, maka Pancasila itu harus diwujudkan dalam 2 hal penting, menjadi living ideologi dan walking ideologi. Menjadi living ideologi adalah Pancasila itu ideologi yang dihidupi oleh masyarakat, yang bersumber dari budaya dan bersumber dari kearifan lokal. Maka kekuatan Pancasila menjadi lobbying ideologi itu adalah menjadi modal. Tidak hanya modal ekonomi tidak hanya sekedar hanya barang. Modal ekonomi adalah kekuatan intelektual yang dimiliki bangsa ini, yaitu menjaga kearifan hidup berbangsa,
memiliki nilai-nilai keragaman budaya, memiliki bermacam-macam seni, tari, tradisi, dan varian-varian makanan. Tetapi juga masyarakat punya modal sosial, kohesi masyarakat satu dengan yang lain yang saling percaya. Modal sosial itu menjadi kekuatan kita gotong royong dalam menghadapi krisis global dan menghadapi krisis COVID. Karena kekuatan modal sosial itulah, maka kita memiliki budaya. Modal budaya adalah bahwa kita menjadi masyarakat yang saling percaya. Berbeda etnis, agama, keyakinan, suku. Meskipun kita tidak pernah dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita mempunyai imajinasi bahwa kita sebangsa setanah air, senasib setengah. Itulah yang akhirnya menjadi modal simbolik. Pancasila yang menyatukan kita, saatnya lah Pancasila itu menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berrelasi. Dan Pancasila harus diwujudkan dalam ideologi kerja. Bagaimana ideologi kerja itu bekerja? Kalau elit politiknya tidak menjadikan Pancasila di dalam arah kebijakannya, maka arah kebijakan pembangunan mulai dari pusat sampai daerah harus mengaktualisasi Pancasila. Pancasila harus menjadi ideologi kerja para elit politik, partai politik, dan juga semua warga bangsa ini. Tantangan kita di hari ini adalah Pancasila belum menjadi habitualisasi bangsa yang mempengaruhi arah kebijakan, yang mempengaruhi arah perilaku, yang mempengaruhi arah kita berpikir, bertindak, bernalar. Maka kalau Pancasila belum menjadi ideologi kerja, maka Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tapi Pancasila harus menjadi tindakan. 77 tahun kita merdeka, saatnya lah Pancasila dikembalikan menjadi living ideologi dan walking ideologi. Maka kita berharap para pemimpin masa depan bangsa ini mulailah menggunakan nalar yang sehat dan demokrasi yang sehat dengan mengembalikan kembali politik gagasan. Politik gagasan itulah di era Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sarir, dan tokoh-tokoh besar lainnya yang melahirkan intelektual organik, bukan intelektual tukang. Intelektual organik adalah mereka yang ingin membebaskan bangsanya dari belenggu penindasan penjajahan dan keterasingan. Dan intelektual organik adalah melayani publik, yaitu masyarakat. Bukan intelektual tukang yang hanya sekedar mencap, menstempel kekuasaan, tapi menindas rakyatnya. Maka saatnya lah 70 tahun kita harus menjadi manusia merdeka. Manusia bisa memiliki kedaulatannya. Manusia yang bangga dengan bangsa dan negaranya. Tetapi manusia yang mau rela berkorban untuk kepentingan umum. Maka mengembalikan kembali Pancasila menjadi ideologi adalah panggilan sejarah. Saatnya lah kita mengoyakkan bukan hanya baju kita, tapi mengoyakkan hati kita agar kita meninggalkan mentalitas serakah, mentalitas korup, dan mentalitas mau mencari muka. Saatnya kita memutus tali kekerasan dan mengembalikan kembali budaya luhur bangsa ini yang selalu menjadikan manusia sebagai sang khalik Tuhannya. Maka menyintai kemanusiaan menjadi prioritas utama kita dan mengembalikan roh kemanusiaan itu menjadi kewajiban kita bersama. 77 tahun kita merdeka, saatnya lah kita bersama-sama bergerak untuk menuju Indonesia tangguh dan menuju Indonesia sejahtera. Merdeka, merdeka, selamat memperingati 77 tahun kita merdeka.